Selamat pagi semua. Hari ini bertemu lagi kita dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Hari ini adalah pertemuan ke-10 ya. Bagaimana kabarnya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga atau patuhi protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan kita, jaga imunitas tubuh supaya selalu terhindar dari berbagai macam jenis penyakit. Baiklah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana implementasi dari sila kedua, yaitu kemanusiaan dan Pancasila. Nah, sebenarnya dalam Pancasila kata kemanusiaan itu sudah disempurnakan dengan tambahan 2 predikat, yaitu yang adil dan beradab. Jadi tidak hanya kemanusiaan saja, tapi juga ada tambahan predikat yang adil dan beradab. Artinya setiap tindakan atau perkataan yang mengatasnamakan kemanusiaan seharusnya juga berkesesuaian dengan nilai keadilan dan keadaban. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang HAM ya kita juga harus melihat dalam perspektif keadilan juga, baik itu keadilan individual ya, dan juga bagaimana korelasinya dengan masyarakat sekitar dan apakah beradab atau tidak. Dan berikutnya sebenarnya kalau kita bicara secara esensial ya, sebenarnya pengakuan terhadap kemanusiaan dan HAM tersebut dalam Pancasila sudah cukup sempurna. Tapi persoalannya adalah implementasi atau penegakannya, bagaimana pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaan dari nilai kemanusiaan? Salah satunya adalah dengan menegakkan HAM. Jadi misalnya kalau ada terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM, maka pemerintah sebagai eksekutor ya maupun legislator ataupun sebagai representasi dari negara yang berdasarkan atas Pancasila, maka seharusnya menuntaskan berbagai kasus HAM yang ada di Indonesia. Nah, pasca lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan di Republik Indonesia, dan juga hal tersebut menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan mulainya era reformasi, Indonesia menjadi sorotan dunia internasional terkait masalah HAM ini, masalah penegakan HAM, hak asasi manusia. Kita bisa lihat, ini saya kutip ya dari majalah Gatra edisi 3 Maret 2003 dan juga dari buku Dasar-Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karangan Samsul Wahidin, Pustaka Pelajar Jogja 2015. Jadi pada awal Februari 2003, Timor Leste dan Indonesia menjadi perhatian internasional karena ada sebuah lembaga dari UNTAED ya, United Nations Transitional Administration in East Timor. Nama lembaga tersebut adalah Serious Crime Unit. Nah, ini mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Jenderal Purnawirawan Wiranto terkait masalah pelanggaran HAM ya, di Timor Leste pasca jajak pendapat. Jadi ada terjadi bumi hangus pasca jajak pendapat. Nah, disinyalir bahwa Jenderal Wiranto Purnawirawan memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Nah, selain itu kasus HAM di Indonesia juga banyak yang menjadi sorotan dunia internasional, jadi seperti pelanggaran HAM berat di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Aceh ya, ketika berlakunya DOM, daerah operasi militer ya, tahun 80-an sampai 99-98. Terus juga ada kasus Ambon ya, konflik SARA di Ambon, Poso ya, Trisakti, Semanggi, dan lain-lain. Nah, terkait persoalan penegakan HAM ini ya, di Indonesia pada masa sebelum era reformasi ya, sebenarnya pada tahun 2003 sudah dibentuk semacam komisi penyidik pelanggaran hak asasi manusia atau KPP-HAM ya, oleh Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Itulah yang membentuk KPP-HAM tersebut. Ini foto terkait aksi Kamisan ya, di depan istana setiap hari Kamis. Mereka mau mencoba untuk
senantiasa menyadarkan penguasa ya bahwa inilah kasus HAM, inilah pelanggaran HAM yang harus diadili. Nah, KPP HAM ini ya, menyelidiki berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu seperti kasus Tanjung Priok tahun 84, ya, kasus Timur Timur atau Timur Leste, pasca jajak pendapat terjadi politik bumi hangus, terus peristiwa kerusuhan 27 Juli 96, ya, jadi penyerangan terhadap kantor DPP PDI Perjuangan oleh segerombolan massa yang disinyalir juga atas perintah dari penguasa pada masa itu, yaitu rezim Orde Baru. Dan juga kasus Trisakti, penembakan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti yang tengah berdemonstrasi, peristiwa Semanggi, ya, kerusuhan dan kemudian penganiayaan, penembakan dan penangkapan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi di sekitaran Semanggi tahun 98-99 ya, dan lain-lain. Nah, dasar dari pembentukan KPP HAM ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang isinya adalah pertama, setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab. Nah, untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik. Dua, dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, semua orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Inilah poin-poin dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, pada tahun 2000 telah lahir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ini merupakan instrumen untuk mengadili pelanggaran HAM atau untuk mengadili pelanggar HAM. Nah, beberapa ketentuan hukum internasional tentang HAM juga telah diratifikasi atau telah kita sahkan menjadi undang-undang oleh negara Indonesia. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat orang lain. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 84 tentang pengesahan konvensi terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Terakhir, Undang-Undang PKS sepertinya ya, dalam masalah kekerasan seksual. Nah, ini tentang simbolisasi tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, bagaimana penegakan HAM di era Jokowi? Sebenarnya pada masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur ya, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono memang dikeluarkan sejumlah produk legislasi yang mendukung penegakan HAM. Persoalannya terletak pada ketiadaan produk legislasi yang mampu menjadi pendobrak impunitas atau kekebalan terkait kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ini aksi Kamisan ya, meminta supaya Presiden Jokowi tetap konsisten dengan komitmennya, jangan melempem. Nah, padahal hal tersebut, penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pada masa pemerintahan saya ini atau masa pemerintahan Jokowi ya, hal tersebut sebenarnya sudah tertuang juga dalam visi misi pemerintah. Ya, artinya pada periode pertama Jokowi kan sebelum menjabat beliau sudah berkampanye. Nah, salah satu programnya adalah yang tertuang dalam Nawacita atau visi misi pemerintah. Nah, dalam Nawacita tertuang bahwa pemerintah Jokowi memiliki komitmen untuk menyelesaikan secara berkeadilan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai sekarang masih belum tuntas dan menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia. Setiap pemilu selalu keluar isu HAM, tapi kemudian tidak ada penuntasannya. Itulah yang harusnya secepat mungkin ya, urgensi sangat-sangat urgen atau urgent ya, pemerintah segera menuntaskan. Jadi berbagai kasus seperti Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, Wasior di Papua, peristiwa 65, Talang Sari dan Petrus, penembakan misterius, itu yang harus dituntaskan. Contoh-contoh berbagai kasus HAM yang harus dituntaskan oleh pemerintahan yang sekarang atau pemerintahan Pak Joko Widodo. Nah, yang menjadi persoalan adalah cara yang digunakan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini. Cara penuntasannya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, caranya adalah dengan membentuk pengadilan HAM ad hoc, ya, pengadilan HAM yang berkuasa penuh, bisa memanggil ya
dengan paksa, kemudian mengadili setegas-tegasnya dan memberikan vonis yang seadil-adilnya. Nah, ironisnya solusi yang dipilih oleh pemerintahan Pak Jokowi di era pertama adalah dengan membentuk komite rekonsiliasi melalui pendekatan non-yudisial ya, untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Sebenarnya harapannya dengan rekonsiliasi nasional ini, persoalan-persoalan pelanggaran HAM di masa lalu akan dapat dituntaskan, sehingga generasi selanjutnya tak lagi memikul beban sejarah masa lalu. Nah, akan tetapi kan persoalannya rekonsiliasi perdamaian tanpa keadilan ya lucu saja gitu. Jadi kan pengadilan itu sebenarnya memberikan keadilan pada kedua belah pihak, pada yang bersalah maupun yang tidak bersalah. Nah, kalau suatu yang bersalah dan tidak bersalah ini kemudian sudah didamaikan tanpa mendapatkan keadilan, ya sama saja dengan ya sama saja dengan ya tidak benar gitu kalau bahasa Jawa, tidak tepat gitu. Nah, itulah yang harus dipikirkan oleh pemerintahan yang sekarang terkait masalah solusi rekonsiliasi. Hal inilah yang kemudian membuat kontras Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menilai bahwa pemerintahan Jokowi gagal. Yang pertama, periode pertama, menyelesaikan secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Nah, itulah terkait masalah kemanusiaan dan Pancasila ya. Untuk untuk jika ada pertanyaan mungkin bisa melalui komen atau mungkin bisa mengirimkan WhatsApp ke saya. Dan kemudian jangan lupa juga mengecek LMS tugas-tugas yang kemudian presensi online di LMS juga. Baik, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.